Halo Pak, selamat siang. Bisa dijelaskan ini mesin apa ya? Selamat siang. Jadi ini adalah mesin blender mixer adonan bakso. Nah, jadi ini adalah untuk ngadon untuk membuat adonan bakso. Jadi Bapak Ibu yang mau punya gilingan sendiri di rumah, nah bisa beli ini. Jadi lebih praktis, lebih terjaga nanti ya. Seperti itu. Lalu untuk kebutuhan mesinnya bagaimana Pak? Untuk listriknya ini yang kapasitas besar. Jadi untuk listriknya ini sekitar 4 ribuan watt. Dinamonya 3 pas, kita menggunakan 5,5 HP. Nah, jadi kebutuhan listrik ini lumayan besar juga, sekitar 4 ribuan watt. Nah, kita ada dua kapasitas. Kita ada yang besar ini 15 sampai 20 kilo, ada juga yang 10 kilo. Jadi untuk 10 kilo itu 1100 watt. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa memilih sesuai kapasitasnya masing-masing. Bisa yang besar ataupun yang kecil. Kalau yang besar kita pakai 3 pas. Tapi kalau yang kecil kita pakai 1 pas atau listrik rumah biasa gitu. Lalu bisa untuk dijelaskan bagaimana kerangkanya Pak? Nah, di sini kita menggunakan kerangka yang tebal ya. Nah, kita menggunakan UNP. Ini UNP ukuran 80 mili. Nah, untuk kerangka kaki-kakinya kita pakai 80 mili. Nah, di sini ada 65 jadi campuran ya. Ada yang 65, ada yang 80. Nah, insya Allah kokoh, awet. Jadi ketika nanti misalkan diangkat 2 orang, ini pun masih sangat berat. Minimal 4 orang nanti untuk ngangkat mesin ini gitu ya. Jadi untuk kerangka-kerangkanya kokoh, bisa dilihat sendiri nanti, termasuk part-partnya ini ya, sangat tebal-tebal semua. Pertanyaan selanjutnya, untuk bahan-bahan yang menyentuh adonan terbuat dari apa ya Pak? Nah, untuk bahan-bahannya sendiri kita di sini ada 2 tabung ya. Jadi ada tabung luar, ada tabung dalam. Untuk semua yang menyentuh adonan kita stainless. Jadi bisa dilihat di sini asnya juga stainless, jadi bukan besi. Jadi Bapak Ibu yang pengen produksi bakso dan harus di Bepom kan, insya Allah lolos Bepom juga. Jadi tutupnya ini juga stainless, nah, semua stainless, termasuk pisaunya. Ini pengaduknya stainless, nah, termasuk pisaunya juga stainless. Nah, termasuk meja-mejanya ini ya. Nah, jadi ketika nanti adonan menyentuh meja, itu juga masih aman. Ini juga stainless, kecuali kerangka. Nah, kerangka kita pakai besi, kelihatan ya, antara besi dan stainless. Nah, ini juga stainless, seperti itu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana cara pengoperasiannya? Untuk pengoperasiannya sangat mudah. Jadi kita cuma menggunakan satu saklar. Nah, saklarnya ada di sini. Tinggal diarahkan ke atas. Nah, tinggal diarahkan ke atas. Nah, ini sudah nyala. Jadi nanti untuk pengoperasiannya sangat mudah. Daging, ayam, nanti dimasukkan ke sini. Nah, ayam, daging langsung masukkan ke sini. Campur bumbu-bumbu dan lain-lain nanti bisa diaduk. Nah, dinyalakan sambil diaduk. Gitu ya. Banyak yang tanya untuk cara pengambilan adonnya bagaimana ya Pak? Jadi yang umumnya kita ketahui adalah gilingan wajan ya. Jadi di pasar itu kan rata-rata gilingan bulat itu ya wajan. Nah, kalau untuk jasa kita sarankan memang gilingan wajan. Jadi kalau gilingan blender ini kita sarankan untuk penggunaan pribadi, bukan untuk jasa. Nah, untuk cara pengambilan adonan juga sangat mudah sebenarnya. Jadi tutup ini dibuka, kalau misalkan di sini sudah ada adonan tinggal kita ambil. Nah, tinggal kita ambil, ini bisa kita lepas, pisau-pisaunya juga bisa dilepas. Nah, jadi yang bagian tidak tajam nanti didorong. Nggak bisa mengoperasikan mesin ini, kita buat semudah mungkin. Hampir sama seperti blender pada umumnya lah, seperti itu. Lalu untuk pembersihannya bagaimana Pak? Nah, jadi untuk pembersihan juga sama. Jadi setelah nanti adonan kita ambil, adonan sudah bersih ya di dalam, nah, nanti tinggal dikasih keran, selang. Jadi langsung selang dimasukkan ke sini, kita cuci di dalam ini. Nah, di sini disediakan untuk pembuangan. Nah, di sini ya, ini ada pipa, ini menuju tabung dalam. Nah, jadi nanti untuk pembersihan cukup ditarik ininya saja, tutupnya ini. Nah, jadi nanti air itu sudah mengalir. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti tinggal mengatur uh, tempatnya. Jadi misalkan dekat dengan keran,
atau dekat dengan pembuangan seperti itu. Jadi sangat mudah, kita buat semudah mungkin. Tidak perlu melepas ini ya. Nah, ini nanti tabung ini bisa dilepas dari meja ketika silnya rusak. Jadi misalkan ada sil rusak atau bagian yang harus diservis, berarti harus melepas ini, baut-baut ini. Nah, jadi tabung ini bisa dilepas pasang. Terus yang perlu kita jelaskan juga di sini adalah ini. Di bawah ini dinamo tidak terkopel langsung. Jadi untuk asnya di situ, dinamonya di sini. Nah, jadi ketika misalkan suatu saat ada kebocoran air, nah itu tidak langsung menyentuh dinamo. Jadi terpisah. Begitu ya. Nah, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Terus untuk fan bell-nya, kita menggunakan double fan bell. Jadi ada 2 fan bell di sini. Nah, kita pakai double fan bell. Di sini juga melakukan permainan puli. Untuk dinamo kita menggunakan puli agak besar. Untuk yang di blender kita puli agak kecil. Jadi kecepatannya nanti bisa lebih cepat. Jadi misalkan 1 putaran dinamo ini bisa 1,5 putaran di situ. Gitu ya. Untuk kecepatannya 1400 rpm. Jadi nanti kita mainnya di puli itu tadi. Pertanyaan terakhir Pak, apa keuntungan dari mesin ini? Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai mesin ini, otomatis pertama Bapak Ibu bisa menjaga resep. Jadi ketika di pasar itu kan resep terbuka, misalkan dagingnya berapa kilo, misal bumbunya apa saja yang di situ. Tapi kalau mempunyai mesin pribadi atau gilingan pribadi, otomatis Bapak Ibu bebas mau giling kapanpun, mau ngeresep bagaimanapun, campuran apapun, hari ini seperti apa gitu, lah bebas. Jadi apa ya, lebih rahasia istilahnya seperti itu, kalau mempunyai gilingan pribadi. Tapi kalau jasa di pasar, ya itu tadi. Jadi Bapak Ibu kan tidak bisa memainkan sendiri. Jadi yang giling kan orang dari pasar itu, pertama itu. Yang kedua beramai-ramai. Yang ketiga biasanya kalau jasa itu pakainya besi, bukan stainless. Rata-rata ya, tapi ada juga yang pakai stainless. Jadi ini kita khususkan untuk penggunaan pribadi, bukan untuk jasa. Kalau jasa kita ada juga untuk gilingan wajan. Gitu ya. Seperti itu Mbak. Sudah Pak, terima kasih penjelasannya. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang Mbak.